Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khususatan Syekh Al-Alim Allama Sayyid Ahmad Marzuki sahibu Aqidatil Awam wa Syekh Nawawi bin Al-Jawi Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Syekhina Muhammad Zubair bin Dahlan Syekhina Musul Abdul Rahim Syekhina Abdul Hanisham Syekhina Fatur Rahman Nizam Masjidil Qasim Zainul Arifin Nizam Sairi Asadina Usadatina wa walidina walidikum Nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita istiqomahkan sambil nunggu kitab apa nanti sebagai ganti kitab Usuriyah. Kita ngaji mestinya iki gak Iqra ya? Iqra. Mestinya Iqra nih. Enggak apa-apa. Mestinya ini sambungannya Iqra. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah. Kemarin wajah izun bi fadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin ka fi'lihi. Masih ingat tentang nopo? Nah? Sifat jaisipun Gusti Allah, yaitu tarku likulli mumkinin, atau yang ngetren ini kan berbait ya. Fi'lu kulli mumkinin autar melakukan apa sing mungkin mungkin Allah atau meninggalkannya. Itu sifat jaise Gusti Allah. Jais itu artinya enggak wajib, atau wajib itu artinya bukan wajib sama kita. Kita wajib sholat berarti engko nek gak nglakoni sholat dosa. Gusti Allah berarti Gusti Allah wajib. Nah, wajibnya mboten ngoten. Tikot kita yang wajib meyakini itu. Kalau Gusti Allah mesti wajib, itu artinya mesti punya sifat-sifat itu. Kalau sifat wajib. Swali wajib niki ada mustahil. Nah, besok ada. Mustahil itu berarti Gusti Allah enggak mungkin disifati kados ngoten. Nah, itu wajib menggo ngoten nanti ketatrap dosa ya kita. Karena kemarin kan ini tafsilnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kunci, jadi passwordnya surga niku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lah. Tapi mosok ya memang mangkola la ilallah dakhalal jannah, tetapi fa'lam annahu la ilaha illallah itu perlu kita ngilmoni, yaitu fa'lam. Kemarin saya jelaskan fa'lam. Fa'lam ini juga al ilmu dari kata alima. Ngelmoni bab la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tauhid. Nah, Aqidatul Awam niki adalah diantara yang bisa ya Syed Marzuki ini membantu kita orang-orang awam, kita yang masih bodoh ini untuk dilatih dikenalkan Allah yang semestinya. Jadi breakdown atau tafsirnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, rukun iman, rukun Islam itu. Mosok kunci apa namanya? Wong kunci rumah saja kita kadang nyekeli temenan ya. Namanya kunci iki. Kunci surga. Murah pisan ya. Mangap tok la ilaha illallah, enggak sampai mingkem. Enggak sampai mingkem itu artinya itu murah dalam arti bukan enggak berat, tapi sebagaimana penjelasan di Usuriyah itu luar biasanya la ilallah, kalimat tauhid itu kita sudah tahu. Murah itu dalam arti bukan murah kontennya, tapi murah saking wujud rahmati Allah kepada umat Rasulullah Muhammad SAW. Digampang nih sampai kunci lo gak sampai mengo gitu ya. Padahal Mas Indra carry kunci aja bingung. Kunci rumah
Kadang goleki macam-macam sampai nggak hanya ngowo mingkem, jadi lambene mingkem. La ilallah ndak cukup. La ilaha illallah itu coba jenengan resapi ndak ada mingkeme, wenteng sekali. Kayak ngono. Nah, sing enteng ngono mestinya kita sebagai umatnya ya diantaranya harus tanggung jawab, ndak hanya mangkola la ilallah tapi fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diilmoni. Karena bedanya sesuatu bisa hitam, bisa putih, bisa jelek, bisa bagus itu sebab ilmu. Sebab dingilmoni. Sampai napa kok sujud ngono mbuh pokoke ngene iki ngono. Sama yang sujud itu rukun salat, Pak. Nah, pinten kan? Bahkan kemarin pelajaran terakhir yang pelajaran fikih itu di antara syarat sah salat baik menurut beberapa kitab ada yang syarat sahnya itu berapa? 8, ada yang 4 gitu ya. Kalau 4 itu berarti meniadakan bulughud dakwah kali napa? Sehat rohani. Tapi yang tidak bisa ditinggalkan dari berbagai versi adalah wa ilmu bi faraidiha. Wa ilmu bi faraidis salat. Ngerti syarat rukune salat. Berarti ilmun itu ngerti. Gara-gara nggak ngerti, kira-kira salatnya sah ora? Mboten sah, menurut idealnya mboten sah. Cuman kiai-kiai kan saking haluse. Gak apa-apa sujudnya seneng kok sapi gitu kan. Saking apike. Sama kali kula kali anak kula. Ngompol iki salah apa ora? Salah, tapi ya gak apa-apa saking apike. Ya mosok kaya kene kaya Ovik terus, kaya Alek terus nguyun ngompol gitu ya. Kan enggak selamanya seperti anak kecil gitu ya. Maka itu bagi kita yang masih kebuka untuk apa artinya ya didandani sithik-sithik sambil kemarin kita nyimpen apapun syariat itu enggak mungkin keras. Syariat itu mestinya idealnya on the track-nya itu mestinya punya roh rahmatan lil alamin. Enggak ada syariat yang pengen jerumuskan atau melukai yang ditaklif atau kita ini. Kok ono syariat tapi kok melukai kedirian kita atau umat muslim itu kayaknya ndak ada. Ibadah apapun nggak ada yang sampai kata sodako itu kan dipikir itu duit hilang ya. Tapi hikmahnya nggak mungkin di situ. Jadi Allah itu pengen kita baik. Jadi yang butuh sholat itu yang bukan Allah, kita ini. Lah maka kita harus ngilmoni sidi-sidi. Sambil ngilmoni, waduh, nggak apa-apa, mending perasaan gini, waduh, berarti sholatku wingi ya apa gitu ya. Nggak apa-apa, sambil treatment saya, sambil nyimpen apapun kondisinya, kita jangan terlalu pesimis. Kudu rotok guyu gitu loh. Di antaranya guyu adalah nyimpen metode bahwa ya apa Gusti Allah itu sayang kita. Disayang kita. Makanya jare Mas Hendra enak dadi wong goblok katanya suatu saat sebelum ini ya. Enak dadi wong bodoh karena garo. Nek garo jare Mas Hendra ngene iki misale duh malah ero aku. Nek syaratnya salat syarat saya salat ngono malah ero aku. Malah bingung aku gitu ya. Mending gak ero gitu ya. Ya ndak apa-apa memang jenenge wong gak ero kan ya begitu, makanya ada bulughud dakwah. Menjadi syarat sah salat. Bulughud dakwah itu apa? Nyampainya dakwah, nyampainya ajaran kepada Islam, kepada kita, kepada orang. Andai kan ada kelompok manusia gak ketatarapan dakwah belas, gak ngerti nek iki najis, gak ngerti nek salat itu wajib, itu gak apa-apa. Makanya jadikan syarat sah. Nah, tapi apa ono sampai zaman saiki enggak bulughud dakwah. Wong bulughul dangdut wae iso lewat YouTube. Berarti syarat makanya di pasolatan itu 4 ini enggak, yang 2 enggak disebutkan. Di kitab-kitab Indonesia 2 ini enggak disebutkan. Masa ono wong enggak tahu krungu ngaji. Masa wong minimal ono enggak ngerti ya brosur ngaji atau bulughud dakwah. Kira-kira gitu. Nah, saya jawab Mas Indra
pada waktu itu iya memang gak ono salah ya Mas. Wong bodoh gak ono salah. Siji tok salah. Gede tapi apa gak gelem belajar. Nah, wong pinter memang kon pinter gitu ya. Tapi nggak mau lakoni, salahnya ya sih gua ono sing gak lakoni, ono sing dilakoni mbek ikhlas. Wah akeh, jenisnya akeh mungkin wong pinter ya, wong ngerti lah gitu ya. Wong pernah ngaji. Wis ngerti ning ngene siji tambah siji loro, wis ngerti jalane kalau lurus koncone dijulmurune apa arah rono gitu ya. Nah, salahnya orang bodoh, kita yang merasa bodoh ini itu satu. Tapi besar yaitu nggak mau belajar. Salahnya juga bodoh itu gitu. Lah ketika ada orang kita bodoh yang mau belajar itu enak bisa tuntas. Nah, makanya dari Mas Indra aku tak belajar ya mau pinter-pinter gitu katanya. Itu sempat diomongkan. Wah ini apa jenenge mempolitisir ganjaran Mas Indra. Tapi nggak apa-apa itu Gusti Allah pasti senang. Lah mari kita cicil ini. Nah, nyicil. Jadi aja mentang-mentang sregep rek aku ngaji. Ndak. Ngaji kewajiban. Ya misalnya Muhammad tak tambah satu dulu lah, satu siti-siti. Saiki bab arsala anbiya dzawil fatona bisidqi wa tablighi wal amanah. Al imanu bir rusul, iman kepada rasul. Arsala. Ayo mana nih dhuwur ngisor terserah. Arsala ngutus sapa Allah. Anbiya aslinya anbiya. Anbiya aslinya. Karena nadanya dipasno dadi anbiya. Ngutus ing pira-pira nabi. Anbiya itu artinya nabi. Aulia itu artinya pira-pira wali. Nah, anbiya ini arti jamaknya nabi. Ngutus nabi dawi fatonatin kang duweni sifat cerdas. Gusti Allah niku ngutus rasul-rasulnya, nabi-nabinya yang kesemuanya punya sifat cerdas. Jadi gak ono nabi sing gak cerdas. Ini yang yang dulu ndak pernah ngaji begini mungkin rukun iman ono pira? Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah. Tapi ketika ditafsir, dirinci ternyata nggak cukup ngimani rubuh gedang. Rubuh gedang ngene. Wis pokoke aku percaya ke Allah, Gusti Allah gitu ya. Tapi nggak dirinci Gusti Allah sing piye gitu ya. Rukun kedua percaya ambek Rasulullah, utusan-utusan Allah, dipercaya nih. Sing piye? Gak ruwes lah. Sekarang kita mulai nambah. Di antara Rasulullah itu minimal ya adalah standar minimal orang muslim, orang yang awam itu wajib mengimani yang bagaimana. Di antaranya sekarang kita belajar Rasul itu punya sifat satu pertama apa? Fatona. Rasul Allah itu fatona. Percaya utusannya Allah kan gitu kan rukun Islam, rukun iman. Nah, di dalam itu ada folder, itu folder besar. Di dalamnya Rasulullah sing piye? Sifat pertama yaitu fatona, cerdas. Sifat wajib rasulnya Allah, nabi-nabinya Allah adalah yang pertama cerdas. Bisidqi kelawan temen, jujur. Temen itu jujur. Wa tablighi lan tabligh itu menyampaikan wahyu dalam hal intinya gitu, ajaran. Wal amanati aslinya gitu. Dan dapat dipercaya, kena dipercaya. Pinten sifatnya Rasulullah pinten? Fatona, sidik, tabligh, amanah. Rasulnya Allah, nabi-nabinya Allah itu pasti gitu maksudnya. Mesti kita yakini mesti duwe sifat 4. Yang pertama fatona, cerdas, sidik, jujur, tabligh, menyampaikan, wal amanah. Ketoke gak ono sifat Rasulullah Allah sing jegideg iku gak ono. Karena tabligh mesti.
Rasulullah Allah, utusan-utusane Allah kok apa jenenge loading gitu ya. Iku gak ono. Ini ketoke pas ngaji gini kita bisa ngimani, tapi kadang kadang ini tidak orang awam, orang-orang pintar sing kok ya pintar itu kadang itu. Sempat gitu ya. Ono konco gitu ya. Ahli, katanya ahli, dikenal ahli. Bilang setiap orang yang beristri lebih dari satu itu pasti itu bilang masih ingat saya orangnya. Aku muridku takon syahadat mana? Berhubung ndak muridku jadi enggak takon syahadat. Bilang bahwa itu adalah apa? Bahasa kejiwaan apa? Ya, yang lebih beristri dari satu itu atau mendua, mentiga itu adalah mesti orang sakit jiwa. Loh. Kok muridku kok melu aku takon syahadat. Kok jelas fatonah, tablik, sidik, amanah. Kok sakit jiwa itu lebih? Kurang jero, berarti aku husnudon kurang tahu ngaji aku tutul awam. Nah, ini jadi modal kita ketika di kehidupan niki misalnya ngeresul, duh ya apa wis pangeran itu. Nah, yang dulu begitu kita akan punya koyet, punya batasan sing sifat wajib kemarin. Jadi ilmu husnudon nang Allah itu nggak akan tersampaikan secara keilmuan kalau nggak tahu sifat wajibnya Allah. Husnudon nang bojone bil ilmi ambek tidak bil ilmi tentu akan berbeda. Contoh. Wes aku husnudon aku karo Mas Wawan itu. Bil ilmi, dalam arti bil ilmi itu aku sudah kenal jauh Mas Wawan. Sifat-sifatnya keruh aku. Sama dengan ketemu pisan aku husnudon karo Mas Wawan. Tapi nggak tahu, baru ketemu pertama. Kira-kira husnudonnya yang logis nanti. Yang pertama. Maka syarat pertama adalah makrifat. Apa-apa iku kudu kenal. Koyok contohku biyen. Cinta tanpa kenal. Wah gayane aliran cinta kan gitu ya, sufi-sufi yang jarene cinta-cinta gitu. Enggak ngatur lawam aku rada gak percaya. Atau kitab lain lah selain itu lawam. Ya apa kon kate cinta kalau tidak tahu yang mau kita cintai. Yang contoh keteren saya biasanya tak bolak-balik adalah aku seneng bojoku. Untuk membuktikan seneng bojone, bendino dikai coklat. Karena mainstream pacaran, jodohan itu wong wedok seneng coklat. Jakno film India. Padahal bojone itu gak seneng coklat. Seneng permen mbek duit. Terus gak seneng film India, seneng film Korea. Ya repot. Maka apa? Yang pertama mengenal. Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah. Pertama kali wajib kenal, enggak bisa enggak kenal. Gusti Allah sing piye? Makanya sering sekali saya dengar kiai saya terus murid-muridnya Mbah Mun ya kiai-kiai saya itu wong nek biasane rada khusuk gitu rada goblok gitu. Karena bukan khusuk itu enggak baik enggak. Kadang kekhusuan itu enggak tahu didasari oleh tauhid. Padahal Allah enggak senang begitu. Saking khusuke enggak gelem sinau. Sing siji bekakaan, sinau ngerti bahwa ngerti syarat rukune salat itu menjadi syarat sah salat. Kira-kira sing sah salat endi? Sing bekakaan. Sing ketoke khusuk mau khusuk. Nah, kita refleksi diri kita sendiri saja. Nah, biasanya orang sing ngomong teori gak penting. Enggak, penting itu pertama. Enggak ngerti ilmune niat, syarat rukun, syarat atau syarat sahnya niat. Mari ngono pokoke niatku apik. Kebuayane kata niatku apik jadi. Gak ngerti syarat. Maka malam ini kita nambah rukun iman yang kedua yaitu percaya kepada Rasul Allah. Percaya sing kados
pundi percaya bahwa Rasulullah ingkang punya sifat sifat wajib 4, yaitu sidik. Biasanya kalau dulu urutannya gitu, sidik, amanah, tabligh, fatona. Sidik Rasul mesti jujur. Tabligh Rasulullah pasti menyampaikan, seneng, nggak jegideg, nggak seneng nonggo. Pasti setiap Rasul pasti seneng nonggo. Aku nerjemahno bebasnya gitu. Wal amanah, Rasul itu pasti dapat dipercaya. Baru aku bukan debat orang tokoh gitu ya, yang bilang begitu katanya para ahli. Setiap orang yang mendua, yang beristri lebih dua, dia adalah sakit jiwa. Wah, aku wis tak jawab cuman wis syahadatmu gak usah gawe Muhammad ya. Tak gitukan saja. Makanya ngomong. Nah, tahu kalau itu menciderai tauhid itu dari mana? Dari belajar ilmu. Itu nggak usah jero-jero pakai sarahnya Nurul Dholam, pakai sarahnya Jalalul Afham, pakai sarahnya yang lain. Baru Aqidatul Awam tok. Itu kita sudah bisa men-screening apakah ucapan kita iki menciderai tauhidan kita atau tidak. Mulai saiki diresapi sidik, amanah, tabligh, fatona itu berarti Rasulullah gini. Sama sifat wajib Allah itu ujung-ujungnya kita harus belajar terus meyakini bahwa Allah mesti disifati dengan sifat kesempurnaan. Sekali ono sing enggak sempurna, wah hilang itu setan gitu. Banyak ucapan-ucapan yang kadang pakai Aqidatul Awam itu kita akan tahu iki bener ora secara tauhid apa tidak. Ungkapan-ungkapan misalnya, insya Allah saya lihat wis enggak ono sing Rasulullah, wah dan maneh. Tak ono kan? Aku wis ora tau krungu. Wah, sembuh yung pangeran ini. Husnudzon itu ya kudu diilmoni. Di antaranya adalah kita lewat yang awam-awam bareng ini lewat Aqidatul Awam di antaranya. Oke, semoga bermanfaat karena Gus Doni sudah rawuh. Malam ini saya tambahi satu, semoga bermanfaat, yang penting diresapi. Iman itu ya percaya ngono kan? Sama. Nek cuman ngapalno tok gampang kan. Bojomu iku sapa? Bojoku jenenge iki. Sing ape tak lamar iki misalnya jenenge iki. Wong tuane iki, selesai kan? Padahal mengenal itu tidak, kalau dipikir-pikir mengenal itu enggak sebatas itu sampai berjalan. Misalnya Mas Wawan, Mbak Vivi belum tentu utuh mengenal Mas Wawan, makanya perlu terus. Kalau sudah mengenal, gak mungkin sidik-sidik WA. Misalnya kalau mengenal ya gitu. Pundi Mas, temudi Mas, enggak, karena sudah ngerti. Nah, buntutnya dicekel kira-kira. Nah, jadi kalau kita mengenal Allah, khusnudzon dengan terhadap Allah, nah, itu enaknya mengenal. Wis ngerti mengenal pertama bahwa Pak Mansur iki angel cekelane wis ketemu iki wis angel. Maka istrinya akan membuat pertimbangan makrifat itu perkenalan. Nah, maka ketika Mas Mansur keluyuran sama Pak Mansur, Pak Mansur keluyuran Mas Mansur, kita contoh biasa ya. Istrinya Pak Mansur kan santai, wah Pak Mansur gitu ya. Gitu kan? Nah, itu jadi husnudzon itu enggak langsung pasrah pokoknya. Semoga ini menambah iman kita, menambah kuat iman kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ngapunten. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.